Mahasiswa main balap, apa kabar? Hari ini Senin jam 19.53, 54 lah. Jadi ternyata saya salah. Semua DM. Kok nggak ada kuliah Kok nggak ada kuliah Dosennya kok nggak ngajar Kata gitu. Lah dosennya masih di Taiwan, belum mendarat. Kalau dosennya nggak datang, saya yang ngajar nanti dikira kurang ajar. Jadi sabar ya, coba gitu. Karena ternyata saya baru tahu teman-teman bagaimana Formula One di Eropa dengan di benua Amerika dan di Asia. Saya baru tahu semalam. Jadi saya sedih-sedih senang ketika Gasly dapat poin, uh, finish ke-10. Tujuannya dia adalah mengenalkan F1 ke anak-anak dengan filmnya uh, Alpine and the Chipmunk, gitu kan? Nah, ya kan, Alpine and the Chipmunk. Tapi ternyata salah. Di benua Amerika itu ternyata Formula One bukan untuk anak-anak, tapi termasuk film-film yang sudah semi-semi porno gitu. Buktinya apa? Buktinya ditayangkan selalu di atas jam 12 malam, ya kan? Semalam kita jam berapa? Jam 3. Jadi itulah jawabannya. Yang jelas apa yang dikatakan Asa bukan dosen tapi dukun. Jadi kemarin Asa bilang Ferrari sangat antusias untuk juara konstruktor setelah menang di Austin. Nah, gimana Sa? Ini posisi di mana Sa? Terangi dulu Sa. Posisi di mana Ya, Sa? mohon maaf teman-teman, saya sekarang ada di Taiwan karena seharusnya weekend kemarin ikut balap sepeda, Taiwan.com namanya. Saya dan total 8 orang yang ikut race. Nanti vlognya di channel main sepeda, bukan main balap. Ya. Uh, Sama istri, Nah, tapi bukan kemarin, balapan ya. tapi balapannya kena Oh, force ya. majeure, Mas. Harusnya dimain balap, namanya balapan kok main sepeda, main balap. Oke, lanjut. Balapannya baru seharusnya 150 kilo, baru 23 kilo di stop karena ada badai puting beliung dan tanah longsor. Jadi Ya. alasan keselamatan dihentikan dan kita agak bersyukur sih karena agak mengerikan balapannya. Banyak yang berjatuhan gitu. Nanti bisa dilihat di main sepeda, insya Allah dalam beberapa hari ke depan. Tapi yang jelas ini belum pulang, jadi mohon maaf tidak bisa tayang normal Senin sore. Tapi saya enak Mas Dewo, Senin pagi di sini balapannya jam 4 karena Taiwan kan 1 jam duluan. Jadi saya Oh, bangun normal jam 4, ya. nonton Mexico City, habis itu ya beraktivitas dengan teman-teman gitu. Kalau Mas Dewo kan harus bangun jam 3, saya kan pas jam 4. Betul, Sa. Cuma nanti minggu depan balik lagi normal. Ya, jadi jadi Asa merasakan ketika kemarin bersepeda. Jadi KOM itu kalau teman-teman yang tidak ikuti sepeda kan singkatan dari King of Mountain. Jadi itu berarti balapannya nanjak ke gunung gitu kan. Ya, Dan ternyata anginnya memang kenceng. Asa merasakan memang kenceng, Sa. badai Mas. Ada Oke ya. ekornya Typhoon ya. Typhoonnya bukan di Oh, Taiwan, tapi ekornya di sini dan cuacanya parah banget. Ya. oke, jadi itu baru ekornya saja ternyata balapan dihentikan ya. Kita doakan tetap ada refund ya karena baru 23 kilometer gitu kan. Nggak ada refund Mas, karena kan balapannya sudah jalan dan force majeure gitu. Kecuali balapannya dibatalkan sebelum start. Start sudah berjalan, jadi ini kayak Grand Prix Belgia dulu itu, yang tahun 2021. Jadi waktu itu siapa? Russell naik Williams tetap dapat Oh, podium, ya betul. walaupun hanya 2 lap, ya gitu. Sama ya gitu ya. Mirip-mirip. Kita kemarin start jam 5 pagi walaupun hujan deras, saking Ya, derasnya hujan dan angin Mas Dewo. Branding-branding yang biasanya di tempat start itu udah dicopoti semua. Jadi startnya kayak kayak balapan tarkam gitu, nggak ada branding sama sekali karena kena angin iya. semua. Sudah tahu Terus semua ketika ya yang start, akan terbang ya. lap ke-13 di Ya, stop, ya, dihentikan dulu, ya, habis itu dilanjutkan lagi, lap 23 benar-benar di stop. Jadi berisiko banget emang. ya. Oke, baik. Hari ini saya memakai kaos Ferrari hijau. Itu artinya hijau itu go, jadi Ferrari jalan terus gitu kan. Di belakang saya Ferrari semua nih teman-teman. Ferrari, Ferrari, Ferrari. Saya dulu diam-diam juga Ferrari. Tapi lama-lama kok gemesin ya pindah ke Max Verstappen aja supaya jantungnya aman cari yang menang gitu kan. Sah, balapan Meksiko apa yang terjadi selain Ceko dengan topengnya saya nggak tahu di Meksiko semua semua pakai topeng. Ternyata benar, ternyata Ceko pakai topeng itu benar karena dia startnya P18 gitu. Jadi malu kan. Oke, silakan saya. Ya, Ceko benar-benar balapan yang kita singgung Ceko dulu lah daripada nanti nggak dibahas. Ini ini balapan di kandang sendiri, tapi sejak qualifying sudah jelek. Ya, Dan yang paling memalukan menurut saya bukan qualifying, Mas Yo. Startnya loh.
itu ada kotaknya kok kelewatan. Dia ini loh pembalap senior, mungkin Ya, matanya mulai katarak Mas Jo, kena umur Mas Jo, jadi kelewatan. Itu gimana ya? Lah, kan jarang sekali pembalap membuat kesalahan seperti itu. Beberapa kali terjadi, tapi ini terjadi di Perez di depan fansnya sendiri. Itu yang apakah dia nervous, apakah dia tegang atau extra pressure atau apa? Tapi performa dan kesalahannya itu bertubi-tubi gitu. iya, 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 Tidak iya, memuaskannya. iya, Ya akhirnya ya dia nggak bisa maksimal. Nah, ya untungnya buat Red Bull, Piastri kan juga qualifying-nya juga nggak maksimal. Jadi betul, akhirnya ya, man to man di depan, Max betul. dan Norris bertarung sendiri lagi di depan. Tapi ya sayang ya ini pressure untuk mengganti Perez ini kan semakin besar gitu. Iya, Apalagi dia clash dengan Lawson sendiri. iya. Ternyata Ini lumayan. mungkin terakhir kita nyinggung Perez karena kan ya sangat-sangat mengecewakan dan mungkin memalukan untuk pembalap Meksiko yang sangat-sangat dipuja Mas Yo. Maksudnya saya di Persebaya kan punya pemain dari Meksiko. Ya, Dan dia itu ya dia bilang Perez itu seperti dewa di sana. Maksudnya benar-benar dipuja di sana. Tapi ya, kok ya. performanya di kandang sendiri seperti itu. Itu ya. Jadi tidak ada lagi hal yang bisa untuk mengelak untuk Perez kalau seandainya sewaktu-waktu diganti, cuman siapa yang akan menggantikan ini yang mungkin juga karena kalau kita lihat semalam junior-junior ini ternyata bisa mengalahkan pembalap utamanya misalnya Albon dikalahkan Kalau pembalap pintu istimewa ya ya, kemarin. ya kemudian Lawson juga ternyata Tsunoda yang sial gitu kan. Ya, Oke. hampir meraih hasil baik mereka, tapi mereka ini sudah ngasih show ke kita ya. Dalam artian Ya, mereka layak layak di F1. ya. Tinggal nanti tahun depan seperti apa, apakah Colapinto bisa dapat tempat. Kalau mau ngomong fair soal Colapinto, Mas Yo, seharusnya Colapinto di Williams saja gitu. Gitu Sainz ya. tetap di Ferrari. Nanti kita bahas itu. Jadi Ya. kita selalu menimbang untung rugi, untung rugi. Nah, kita mau mulai dari mana dulu? Karena ini kan Dari kita, kita bacakan Mas Yo, syarat. Eh, sekali lagi, teman-teman, ini bukan Grand Prix Meksiko ya, ini Grand Prix Mexico City, ini kota. oh Mexico City ya, Ya, yang intinya pendanaannya dari kota, bukan dari negara. APBD ya, ingat APBD. APBD, bukan APBN ya. Ya, Dan itu juaranya kita semua tahu Carlos Sainz luar biasa kemenangan keempatnya ya. ya, Dan itu dia pole position, solid di depan, ngambil max-nya tegas, ya, dia tahu bagaimana cara ngambil dan jadi juara. Jadi benar-benar balapan yang famos, istimewa. Lando Norris yang lagi-lagi mohon maaf teman-teman ya walaupun ini Ferrari yang menangan tapi kan dramanya kita harus siap-siap karena akhir musim ini dramanya ya Lando lawan Max gitu. Dan ini ada drama lagi dan drama ini kelanjutan dari Austin nanti kita bahas termasuk pertemuan pembalap-pembalap sebelum sebelum lomba ini dan nanti pertemuan berikutnya sebelum Qatar itu membahas soal etika menyalip itu nanti kita akan singgung lagi. Norris mampu finish nomor 2, jadi dia memaksimalkan apa yang dia bisa. Leclerc ternyata tidak sempat tarung dengan Norris, dia membuat kesalahan duluan, ya, tapi akhirnya Leclerc bisa ganti ban dan dapat fastest lap. Nyuri poinnya Norris. Ini Norris. penting ya, karena Ferrari dan McLaren ini sekarang berebut juara dunia konstruktor ini, karena satu poin yang diambil Leclerc itu mahal gitu. Kemudian 4 dan 5 ini tarung sendiri Mercedes, depannya jauh, Ya, belakangnya jauh. Eh, bukan jauh ya, belakangnya Verstappen yang kena penalti 2 kali, 20 ya, detik total. Kemudian Haas Mas Dewo ini istimewa Haas. istimewa. Ah, ya betul ya. Dua-duanya dapat poin dan Magnussen bahkan nomor 7, Hulkenberg nomor 9, Piastri masih bisa nomor 8. Mungkin kalau pit stopnya lebih baik, mungkin harusnya Piastri bisa minimal nomor 7 gitu. Tapi ya ini sudah memaksimalkan apa yang dia bisa. Kemudian Pierre Gasly ya dapat poin tadi seperti Mas Dewo bilang, Alpine dapat 1 poin. Nah, Luar biasa ini ya. ya klasemen pembalap Mas Dewo ini yang nanti juga di akhir kita bahas dengan hanya 4 lomba tersisa dan 2 sprint masih bisa nggak ini Lando ngejar juara dunia karena selisihnya sekarang 47 poin. Masih masih jauh gitu maksudnya tidak Ya, mendekat juga kan kayak gitu Mas Dewo. ya, Kalau ya, ya, Sa. kalau orangnya optimis dia bilang masih bisa karena
4 lomba itu kalau menang semua kan 100 poin masih. Ya, Lalu ditambah 2 sprint 16 poin. Jadi masih 116 poin maksimal masih bisa dikejar. ya, Dan performa Red Bull sekarang bukan hanya harus bersaing dengan McLaren, tapi sudah disalip Ferrari mungkin. betul. Plus ada kemungkinan Mercedes juga masih bisa mengganggu. Nah, Ya, Leclerc ini juga nggak jauh-jauh amat. Leclerc juga 291 poin gitu. Kalau kemarin Leclerc yang menang, mungkin ini mengetat di pucuk gitu. iya. Makanya dia kecewa sekali ya. Waktu dia keluar tuh kecewa sekali ya. Kalau Ya, dia diberi kesempatan Sainz untuk di depannya, ini kan ngeri-ngeri sedap. Jadi tiga pembalap yang masih kemungkinan terjadi ya. ya bisa jadi gitu. Dan ini kan masih ya ini masih bisa juga. Secara Ya. matematis masih bisa juga gitu. Nah, Dan Piastri performa pasti Ferrari, sekarang akan sorry saya potong. Ferrari kemarin memang dominan atau memang sirkuitnya cocok ya? Sedikit aja sebelum dibahas uh, lengkap. ya jadi Ferrari ini memang karena kita semua perhatiannya ke Red Bull dan McLaren Ya, uh, termasuk perdebatan mereka soal mini DRS, soal perangkat di kokpit yang bisa menaikkan kan, apa ya, bib depannya mobil. Uh, kita tidak melihat kalau Ferrari ternyata improve gitu. ya, Memang ada yang bilang Ferrari kan nggak ada update gitu. Tapi ini sekali lagi ya, kalau ada yang bilang ya Ferrari menang tanpa update, Anda masih terlalu polos. Ini saya ingetin lagi nih buat yang ngomong Ferrari tidak melakukan update. Tahu dari mana tidak melakukan update? Tidak ya, lapor kan? Kan ya, sekarang F1, FIA kan ada laporannya, tim melakukan update apa saja ya. yang dilaporkan. Jadi kalau ada yang dilaporkan, oh ini ada update. Kalau nggak dilaporkan berarti nggak ada update. Bener nggak? Sekali lagi, F1 kita nggak boleh sepolos itu juga gitu. Ferrari secara resmi tidak menunjukkan ada komponen update baru. Tapi komponen yang lama kan masih bisa diutak-atik. Sayap de sayap depannya itu udah berubah Mas Yo. Walaupun tidak dilaporkan sebagai sayap baru, sayap lama ini ujung yang melekat ke jadi ini mohon maaf moga kelihatan ya. Ini bagiannya horizontal, ini end plate Ya, yang vertikal. Ini cara koneksi ini aja diubah sedikit aja. Misalnya kancingnya dua, misalnya kalau itu kerak kancingnya dua jadi satu gitu. Kemudian dia jadi lebih flexing. ya, Kan Lex. ubah banyak itu. Betul. Mini DRS itu juga cuma sedikit kok. Nah, saya tanya Mas Dewo, itu update atau bukan? Ya, update juga. Update sebenarnya gitu. Jadi Ya, jangan polos-polosan bilang Ferrari tidak update. Enggak. Pasti ada update-nya. ya tadi benar ya, tinggal dilaporkan atau tidak, atau mungkin yang dua Ya, ini karena sudah ketahuan jadi sadar, akhirnya dia melemah, dia yang kuat itu ya kita nggak tahu juga kan. pokoknya tidak cukup besar untuk dilaporkan mungkin. Karena mungkin bukan komponen yang tanda kutip baru, Baru, tapi komponen baru. itu kan semua mobil F1 itu kan bisa disesuaikan Mas Dewo. Bisa di-adjust, bisa dipotong, bisa Ya, ya tadi kancing bajunya dua dijadikan cuma satu. Itu kan menurut saya itu update gitu. ya, Menurut saya itu update. Nah, Ferrari ini pasti dia menemukan celah kecil-kecil yang membuat mobilnya jadi on gitu. Kalau betul. sebelumnya itu dia bingung setelan dan lain-lain, dia nemukan yang on minimal untuk qualifying dan start lomba, dia nemukan caranya untuk start di depan. McLaren ini tetap lebih cepat menurut saya karena dalam lomba kemarin kelihatan kan bagaimana menggunakan ban. Piastri di belakang hemat ban, dia bisa menghemat begitu lama sebelum pit stop. Norris begitu semua pakai hard, dia jauh lebih cepat daripada yang lain. Bannya lebih awet, tapi itu kan cepatnya di akhir dan itu harus nyalip. McLaren harus bisa membuat bagaimana mobilnya dari awal sudah di depan. Jadi jangan sampai kerja keras kejar gitu. Nah ini yang tim-tim ini kan mepet sekali marginal. Kita udah beberapa episode udah bilang marginal itu siapa 0,1 dapat di depan, 0,1 di belakang. Ini akan jadi battle 4 lomba terakhir yang sangat seru dan tahun depan bakal luar biasa ini. Nah, Semoga ya, semoga ya. semoga ya. Ya, Nah, ya. sedangkan McLaren kan dia floor barunya dipakai ini di Mexico City. Kemudian ya ini kita lihat ke klasemen lagi Mas Yo ya. Piastri dan Sainz pasti akan jadi peran pembantu, tapi Sainz sudah bilang saya masih ingin menang lagi tahun ini. Iya, karena Karena kesempatan mungkin cuma di Ferrari. karena kalau setelah keluar Ferrari akan sulit mungkin menang. Iya, dapat poin aja udah bahagia nanti. Kayak Ya, Alonso dulu kan, awal-awal ya, Alonso atau mungkin Vettel ke Aston gitu kan, Sa. betul. Nah ini ya dua dua Mercedes masih di sini bersamaan. Perez
Bayangin ini mobil juara dunia dia peringkat 8. Kemudian Alonso, Alonso kemarin balapan ke 400 tapi gagal finish. Eh, Indonesia. Sebelum kita bahas yang lain, saya mau tampilin foto culunnya Alonso tahun 2001. Saya punya foto dengan dia, Mas Jawa. Cuman karena saya di Taiwan, saya nggak bisa nyariin fotonya sekarang. Oh ya Tapi ya saya ya. punya foto dengan dia baju seperti ini. Oh ya, Dan ada tanda tangannya. Gitu. Jadi benar ya. waktu dia masih umur, kalau nggak salah ini masih umur 19 atau 20 ini. Masih muda banget. Kan Ya, waktu itu debutnya bareng dengan, bukan debut, ya kurang lebih debutnya bareng dengan Kimi, ini. Montoya, Bernoldi waktu itu. Oh ya, Beroldi ya. Nah, ini 2001 waktu kita pertama kali rajin ke F1 kan Mas Jo. Iya, iya, iya. Kamu 2000 di Sepang, kalau yang Ya, di dekat-dekat Sepang saya 2001 ya, betul. ya. Jadi ini awal-awal kita mulai anu lah, mulai getol di F1. Iya, ini Nah, kan itu. saya masih ingat Montoya itu dengan Ralf Schumacher kan juga berantem, makanya kan akhirnya dicarikan sponsor biar dia kompak kan. Itu Ini waktu itu. ini ini goyonan 20 tahun yang lalu keluar lagi ya Mas Jo. Iya betul. Mobilnya ada di sini. Oke, kembali ke Ya, klasemen. Tadi ya Hulkenberg masih nomor 10. Nah, ya. sekarang yang seru klasemen konstruktor. McLaren masih nomor 1, 566 poin. Tapi Ferrari sekarang nomor 2, sudah nyalip. Dan selisihnya hanya 29 poin. Ini Jadi rasanya ini masuk balapan berikutnya bisa naik lagi nih Ferrari. bisa ya. Ya, kemarin Ferrari dapat 44 poin, kalau nggak salah 44 atau 42, sedangkan McLaren hanya dapat 21 poin ya. Jadi kan langsung 20 selisihnya gitu. Jadi Ya, kan sangat bisa ini. Kalau Ferrari masih perform dan dua pembalapnya sama-sama di depan, ini bisa bisa kita nggak menyangka ya ternyata Ferrari bisa melompat dari 3 ke atas itu kan nggak ya kita tahu itu ketat tapi nggak menyangka bakal se ekstrim ini. Tahun ini kan ekstrim banget Mas Jo. Awal musim Red Bull dominan kayaknya aduh ini kayak tahun lalu ini. Tengah musim tiba-tiba McLaren Wood ya, dominan gitu. Akhir musim Ferrari yang naik ke atas. Ini luar biasa musim ini. ya. Masih ingat enggak karena jujur ya saya ini kan jarang kita tuh ngikutin balapan sekarang ya lihat juara dunianya juga juga panas lihat juara konstruktor itu kan jarang sekali terjadi kan saya sekarang ini kita Ya, udahlah kalau Max menang biarin tapi konstruktor kan juga menarik kita ikutin gitu kan. sangat Mas Jo. Ini menyenangkan sekali lihat 3 tim bertarung ini kan kapan seperti ini. Kita yang udah 20 tahun lebih ngikuti F1 aja jarang banget yang seperti ini. 2 tim bersaing aja jarang, apalagi 3 gitu. Nah ini yang moga-moga nanti tahun depan ini akan berlanjut, plus Mercedes juga naik kelas gitu. Iya, Jadi kita akan melihat F1 ala NASCAR. iya, iya, iya. Dan Dan ini nanti terkait karena saking ketatnya F1 sekarang ini, yang namanya regulasi soal salib penyalip akhirnya jadi panas kan, karena chance terjadinya sekarang sangat besar gitu. Kalau dulu betul. kan ngomongin salib penyalip itu kan kayak Ah, nemukan apa ya ikan hiu di tengah waduk gitu kan. Jadi kan pamali, orang sudah bilang pamali itu jarang sekali pamali. saking jarang sekali terjadi. Nah, ini kan sekarang tiap lomba ada overtaking yang Ya, itu harus dibahas gitu. Itu semakin ketat nanti persaingan, itu akan semakin panas. Makanya guideline-nya panduan-panduan salib penyalip itu akan jadi pembahasan yang panas nanti akhir musim karena itu harus diterapkan tahun depan. Karena tahun depan kita berpotensi melihat balapan yang lebih lebih kejam dari tahun ini gitu. Nah ini saya lanjutkan sedikit Mas Yo. Mercedes sudah nggak bisa naik, nggak bisa turun. Aston Martin juga nggak tahun bisa dari naik, situ ya. bisa turun. Haas luar biasa, tiba-tiba sekarang sudah 10 poin di atas RB. Kayaknya aman ini peringkat 6. Apalagi kalau performanya seperti itu. Tim-tim lain kan juga sudah nggak terlalu mengembangkan Mas Yo. Sudah beralih ke tahun depan. Kemudian Williams ini nanti akan punya pasangan pembalap yang kuat musim depan dengan adanya Carlos Sainz. Alpine ya nambah satu jadinya cuma 14 dan masih di bawah Williams. Nah, Sauber masih 0-0. Ini masih berat ini. Dan tinggal satu-satunya jatah kursi pembalap yang tersisa kan ini. Kecuali Ya, nanti Red Bull membuang Perez. Itu betul. itu persaingan dan teman-teman ya kita akan melihat persaingan konstruktor yang istimewa nanti untuk Ya. untuk musim depan. Nah, kita fokus ke sains Nah, masuk fokus ke Ferrari dulu, ya, Ya, ya. sekarang inilah biar Mission win now. ya, oke, sekarang kita ke Ferrari, Ya. Ah, kira-kira
momentum apa Ferrari yang selama ini maaf ya tanda petik kita lihat udah bagong, udah kemudian kecil-kecil salah gitu kan. Nah, kemudian kita juga dapat mainan baru, perhatian baru, McLaren, tapi juga kadang-kadang kecil-kecil juga sering melakukan kesalahan sendiri. Nah, sebenarnya kalau khusus untuk Ferrari, ini kalau asal melihat ini benar-benar ini puncak atau ini bagian dari program selanjutnya tahun depan. Kalau sekarang sudah mulai improve, tahun depan juga dia akan lebih bagus. Apa menurut Asa untuk Ferrari? Saya harus memuji Vasur ya, Fred Vasur, karena kan yang paling ekstrim perubahannya dalam 2-3 tahun terakhir kan pucuknya ini Mas Yo. Ya, Prinsipalnya kan diganti gitu. ya. Gonta-ganti prinsipal berkali-kali. Kita dulu pernah sampai lupa namanya yang dulu mantan bosnya marketing Marlboro itu ketika datang Oh uh, ya, aduh. zaman Vettel. Ya, ya. Ya, Betul. kita pikir dia bisa ngubah, tapi ternyata beberapa tahun ganti lagi. Binotto dinaikkan, kita pikir oh ini dari internal, naik Ya, ternyata ya sama saja. Nah ini akhirnya ada orang dari yang dulu pernah pegang Sauber ditarik, eh, dan Vasur ini kan misi utamanya waktu itu adalah membenahi operasional. Dia bukan orang teknik, dia bukan desainer, dia bukan engineer, tapi dia orang manajemen, dan dia berhasil. PR-nya Ferrari, Ferrari ini kan hampir selalu di atas kan Mas Yo. Cuman kan ada hal-hal yang selalu mengganjal begitu. Nah, dia mungkin bisa melihat helikopter view-nya mungkin bagus dan uh, manajer puncak itu kan prinsipnya sebenarnya gampang Mas Yo. Bukan gampang ya, gampang-gampang susah. Saya selalu diingetin dulu sama orang-orang yang lebih senior. Azrul, kuncinya untuk jadi pucuk yang bagus adalah tahu kapan harus mengganti hal-hal yang harus diganti. Nah, mengganti hal-hal yang harus diganti, jangan mengubah hal-hal yang tidak perlu diubah, tapi punya kebajikan untuk mengetahui mana yang harus diubah dan mana yang tidak. Kan gampang-gampang susah kan, Mas. Secara teori, betul. oh kalau ini harus diganti, diganti. Kalau ini nggak harus diganti, jangan diganti. Tapi kita harus tahu mana yang harus diganti dan mana yang nggak boleh diganti. Nah, Fred Vasseur ini, saya kira dia, kalau dia dokter, dia nembaknya itu pas gitu. Oh ini yang diganti ininya. Oh ini yang dirotasi ininya. Kalau dia manajer yang bagus, cukup dengan mengganti-mengganti seperti itu hasilnya bisa membaik semua gitu. Dia hanya perlu totok totok nadinya itu pas gitu dari struktur organisasi itu. Tak Ya, tak tak jalan. Itu aja sudah melancarkan darah operasional yang luar biasa. Pembalapnya kan sudah hebat. ya, Uang nggak pernah masalah. ya, Paling kaya timnya. Infrastruktur paling lengkap. ya, Sejarah paling panjang. Fans paling banyak. Tinggal bagaimana nadi-nadinya ini berjalan dengan baik. Ini sama seperti dulu Jean Todt waktu datang tahun 90-an kan. Dia masuk kan tidak langsung ngubah total. Hancur dulu tahun 93. Kemudian pembalapnya nggak diganti dulu. Desainer mobilnya diganti dulu. Kemudian, oh ternyata desainer diganti, pembalapnya masih sulit. Diganti pembalapnya kan waktu itu Gerhard Berger dan Jean Alesi diganti oleh Michael Schumacher. Kalau itu nanti apalagi yang diubah. Jadi step by stepnya itu bagus dan menurut saya Vasur kalau ditanya siapa tim prinsipal dalam dekade ini dia kandidat besar gitu. Selain mungkin Andrea Stella ya. ya, Nah Stella, itu ya. tapi kan ini kan belum. Nextnya apa? Dia kan sudah sejak Januari 2024 dia kan sudah memutuskan Hamilton tahun depan. Nah kita tinggal melihat next stepnya ini. Kan di akhir musim ini aja kita mempertanyakan benar nggak ini ganti Sainz? Jawabannya kan kita baru tahu tahun depan. Ya. Nah, kalau itu ternyata benar, ya tepuk tangan lagi kepada Vasseur. Kalau itu salah, oh salah belok berarti kan kayak gitu. Jadi ini anu ya, trennya Italia begitu ya. Peko dengan siapa? Ya ambil Marquez misalnya begitu. Itu kan trennya Italia gitu kan sekarang. Ngambil potong juga kan. Ya, tapi secara secara sebenarnya kalau kita kalau asal melihat bahwa yang dua sedang tanda petik di spy karena melakukan kenakalan-kenakalan. Sementara yang merah ini aman-aman saja. Karena kan yang merah sudah dihabisin berapa tahun sebelumnya begitu kan. Nah, Ya, sekarang ini ini real dalam arti begini, dengan sisa balapan yang tersisa. Karena jujur ya, ini kalau Ferrari naik terus, kemudian kita libur 3 bulan, 4 bulan, ini yang nempel di kepala kita Ferrari loh, Sa. iya, Lupa Red Bull, sudah lupa McLaren loh. iya. Dominan loh. Nah, Dan itu asal baik untuk F1, Mas Yo.
secara umum ya itu baik untuk F1 karena kalau Ferrari menang F1-nya naik lagi. Itu kita kita ini boleh jadi fans McLaren seperti saya, boleh jadi fans Mercedes, boleh jadi fans Max, tapi kita tidak boleh memungkiri Ferrari itu tetap kunci besarnya F1. Oh, Ferrari itu yang menjaga ketika F1 turun, yang menjaga dulu ya Ferrari gitu. Nah, kalau ini F1-nya sudah naik, Ferrari-nya kan belum. Kalau Ya, Ferrari-nya naik, ini akan naik lagi gitu valuasinya. Jadi ya apapun kita harus mengakui Ferrari ini adalah nyawanya F1. ya, Bang Mas Dewo, podcast kita ini kalau Ferrari yang menang nontonnya lebih banyak kok. Kita kelihatan kok datanya. iya teman-teman di Surabaya kan Ferrari semua kalau kita mau jujur itu kan. Iya. Ya kan? Nah, eh, kalau tadi Asa bilang bahwa McLaren masih yang tercepat gitu. Tapi kalau dengan kondisi Ferrari start di belakang, ya kan? Sorry, Ferrari di depan ada Sainz. Sainz waktu dia memotong, kalau dia keluar, dia juga kembalikan lagi ke Max dengan santainya. Pede sekali kalau mobil mobil yang ditumpang itu mobil yang terbaik di lintasan malam itu. Eh, Pagi itu bukan malam itu kalau di Indonesia kan pagi itu. Nah, Asa melihat benarkah memang McLaren masih cepat atau memang Ferrari ini memang udah sekarang Ferrari ini yang di depan. Saya kira sekarang siapapun yang tercepat itu dikasih tanda bintang ya Mas Dewo ya. Syarat ketentuan berlaku. Ya 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 ya. Ya. Ferrari cepat ketika XXXX. McLaren cepat ketika XXXX gitu. Ya, Saat race distance, saat race condition, McLaren tercepat. Saat qualifying, saat awal lomba, Ferrari tercepat. Jadi sekarang ini saya nggak yakin McLaren overall mungkin masih tercepat tapi marginal sekali. Dia harus bisa memaksimalkan situasi dan kondisi. Mungkin ini ada catatan khusus. Saya mau nampilin fotonya si Sainz dan Leclerc. Kenapa Carlos bisa begitu tune in di Mexico City ini, sedangkan Leclerc kok kalah? Biasanya kan kalau qualifying yang jago Leclerc gitu kan. ya, Dan juga kenapa kok Lando dengan mobil yang seperti itu hanya bisa start nomor 3 misalnya. Ini jawabannya sebenarnya gampang. Kalau Anda lihat free practice satu, dua-duanya kan nggak naik mobil. Lando Norris mobilnya dipinjamkan ke Pato O'Ward, Leclerc mobilnya dipinjamkan ke Bergman, nabrak pula. Jadi dua pembalap ini saat qualifying belum optimal. Sainz dari saat qualifying dari lap pertama sudah tune in. Nah ini yang saya herankan. Oke kalau di Ferrari mungkin nggak masalah ya kan gantian nanti siapa yang mobilnya dipakai di FP1 gitu. ya. Masalahnya di McLaren sudah tahu Lando Norris ini berebut juara dunia. Kok mobilnya dia yang dipinjamkan ke Pato Award? Mungkin itu sudah disepakati. Mungkin itu sudah disepakati sejak awal musim atau dijadwalkan supaya adil dengan Piastri. Tapi kan momennya ini kan nggak pas gitu. Ya ini Oh, bagongnya McLaren lagi. Hal-hal kecil yang Lando seharusnya bisa memaksimalkan setelan, kan ya, nggak jadi. Nah ini yang kenapa kok Leclerc kalah dengan saya. Jadi Sainz ini sekali lagi diuntungkan situasi, dianya juga lagi super motivasi karena dia kan pada dasarnya di depan Mas Yo. betul. Nah, dia Sakit sangat hatinya ya. termotivasi. Dia belum pernah menang di depan ibunya, main keluarganya lengkap, datang nonton. Nah, ini yang istimewa dan dia habis lomba langsung bilang, "Saya pengen menang lagi Mas ini." Jadi ya untungnya temannya bukan Lando ya. Kalau Lando kan ngeri-ngeri sedap itu. Seharusnya dia minta bantuan, tapi saya sendiri masih ngotot pengen menang karena setelah ini kan nggak bisa menang lagi gitu kan, Sa. Ya, ini kan dua ini kan bestie Mas Yo. Ini kan kayak Lando namanya. Oh, jadi bukan dengan Max juga ya si Lando ini. Nah ini sekali lagi catatan. Kenapa kok? Apakah Ferrari ini nggak salah ya mendepak Sainz? Karena Sainz ini reputasinya bekerja di dalam tim kan luar biasa, Mas Yo. Nggak pernah konflik loh, Mas Yo. Kalaupun ada konflik, kita nggak pernah membaca loh. Kan banyak yang bilang dulu ketika masih rookie bersama Max, katanya nggak cocokan, makanya dia keluar dari Toro Rosso, dari Red Bull waktu itu. Tapi kan kita nggak pernah tahu. Kemudian ketika dia di McLaren, dia sempat di Renault ya. Kemudian ketika dia di McLaren, hubungannya dengan tim, dengan Lando luar biasa bagus. Sekarang hubungan dia di Ferrari juga bagus banget, walaupun dia di depan di awal musim, tapi dia tetap Profesional ya. apa ya profesional banget, Ya, dingin ya kan, maksudnya dingin, nggak panas gitu mas, auranya dia tuh nggak panas gitu. ya. Dengan Leclerc hubungannya baik, dengan Lando masih masih bestie, dan walaupun dia baik ramah, tetap kejam dan tegas, bukan kejam ya, tetap tegas gitu. Ketika Mas Dewa tadi bilang
ketika lap pertama di ya tarung dengan Max, dia dengan tenang mengalah dulu, kemudian setelah itu dia attack balik kan begitu. Dan dia ngambilnya kan lebih tegas. Betul. Eh, dalam konteks ini dia lebih hebat daripada Lando. Lando Ya, kan mungkin ada dredegnya ya, ada tegang. Kalau aku begini aku diginiin, kalau aku begini aku diginiin. Dia kan aku kan nothing tulus, aku hajar aja gitu kan. Dia Max, aku tahu dia seperti apa. Jadi lebih lebih mature, lebih dewasa dalam dalam bertarung gitu. Ini yang jangan-jangan kan kalau di marketing ada istilah namanya cognitive dissonance Mas Dewo. Itu penyesalan setelah membeli. Kita ya, beli barang lalu ya. nyesel. Itu namanya cognitive dissonance. Nah, jangan-jangan dia membuat Ferrari sekarang merasa cognitive dissonance itu. Ya. Jadi kalau kita melihat gayanya kan juga seperti Hamilton ya saya, ada kecemnya, kecem ngambil-ngambilnya tegas kecem gitu kan. Yes, ya. Dan dia menangnya kan masih muda gitu kan. Dan dari keluarga pembalap juga yang mungkin kalau kita setuju dengan katanya kalau pemain sepak bola itu harus cerdas karena apa kalau dapat bola biar gak bingung mau diapain segera dieksekusi di Formula 1 kan seperti ini yang terjadi kan eksekusi harus cepat sekali gitu kan kan itu Mateng. Sains ini mateng, Mas. Ya, nah mateng. makanya jadi nanti sekali lagi kita lihat tahun depan rugi atau tidak Ferrari melepas dia gitu kan Ya, yang jelas sainsnya sudah rugi kan, Mas Jo. Karena dia ya harus ke Williams. Itu yang tragis jadinya. betul Sayang gitu. ya Dia dengan didepak di awal musim kemarin, kemudian dengan performanya seperti ini, ya kan banyak fansnya dia ini sekarang, banyak yang minimal bersimpati gitu. Simpati, empati lah. Kasihan ya dia sehebat ini kok Ferrari tidak memperpanjang gitu. Itu yang dan nanti kalau tahun depan ternyata Lewis tidak perform, wah itu kan bumerang untuk Fred Vasseur kan. ya ini rasanya kehebatan Ferrari adalah berkah untuk Max Verstappen. Jadi ada dua tim yang gigit-gigitan, sementara dia sudah punya margin yang luar biasa untuk menyelamatkan kemenangannya. Begitu kan? Iya. Uh, ya kan? Kalau Nah, asal bagaimana nih dengan kemunculan Ferrari di akhir balapan, sementara berharap seharusnya itu adalah Red Bull dan McLaren itu. nah sekarang saya lempar ke Mas Dewo. Dengan Ferrari naik gini yang lebih rugi Max atau Lando? Oh ya Lando. Ini jadi sekarang ini kalau saya dapat sorry ya burungnya bunyi malam-malam dia lembur dia burungnya. Mohon maaf. Ya. Nah, jadi kalau melihat ini saya, kalau melihat apa semalam saya lihat ini Lando ini bang benar-benar nasib sial ya. Dalam arti dengan Piastri aja pembagian pembagian SOP-nya telat ya kan. Kemudian pada saat kritis masih ada Ferrari yang tahu-tahu menjadi raja jalanan. Jadi Lando gimana sah menurut Asa? Semakin menipis? Makin berat, ya. Yang ideal buat McLaren adalah dia mobil tercepat, kemudian Ferrari berada di belakangnya sehingga Red Bull di bawahnya lagi. Secara klasemen konstruktor kan sudah seperti itu, Mas Jo. Ya, Tapi secara performa di lintasan kan enggak, karena Ferrari di depannya McLaren. betul. Jadi McLarennya tidak bisa maksimal poin, Red Bullnya, Max Verstappen-nya brilian gitu, masih bisa bersaing dengan mereka berdua, dengan Ferrari dan McLaren. Jadi ya ini Norris sekarang bukan hanya tarung lawan Max, dia harus tarung melawan Max plus yang lain. Nah, Sedangkan Max, aku hanya perlu tarung dengan Lando. iya, Beda loh, Jo. betul. Ya, Max hanya perlu tarung dengan Lando. ya, Lando harus tarung dengan Max dan yang lain. ya. Lebih berat itu, Ya, lebih berat. jadi ini berarti kan peran Piastri ini sangat dibutuhkan ya saya. Kalau seandainya Lando tidak perform, Piastri harus di depan gitu kan, supaya poin itu tidak semakin menjauhkan Lando dengan Max Verstappen gitu kan. Harus bisa jadi bumper kan, Mas? Iya kan, kalkulasinya seperti itu kan. Ya, Kalau Lando lagi bagus dia di belakangnya, ya, supaya Max semakin jauh makin jauh. si poinnya. Tapi ini kan kondisi jadi carut marut sekarang karena saya sendiri juga lagi butuh menang. Leclerc juga lagi butuh menang kan saya ini saya. Wah, ini kacau balau ini. Untuk Lando ini jadi lebih berat. Tapi Lando juga sudah bilang kan sebelum lomba bahwa Max hanya perlu ngelawan saya. Gitu. Dia sudah ngakui itu dan kelihatan kemarin ketika dia mencoba nyalip itu masih ada apa ya? Dia sendiri bilang mungkin karena saya kurang pengalaman tarung di depan kayak gitu. Jadi masih ada keraguan-keraguan, masih kurang kejem gitu Mas. Jo. Nah, ini Iya 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 iya.
kita Iya, bahas soal insidennya Mas Yo ya, karena kan ya, ya mohon maaf ini memang mau nggak mau kan memang ini narasi utama musim ini kan ini gitu. Dan ini sequel atau ini kalau ini sinetron ini sambungan dari episode minggu lalu iya, di pasti. mana Lando yang di penalti. Nah, sekarang kan setelah setelah balapan di Austin itu kan perdebatannya panjang termasuk di podcast kita yang minggu lalu itu kan ramai di bawahnya itu. Ya, Nah, kemudian McLaren mengajukan hak untuk mereview. Jadi minta supaya kita punya bukti baru, tolong bukti bukan bukti baru, kita punya sudut pandang argumen baru, tolong dilihat untuk direview. Tapi ditolak kan sama FIA. Jadi penaltinya tidak berubah. Nah, argumennya McLaren adalah, oke, guideline-nya jelas. Siapa yang di depan di apex itu yang punya tikungan. Tapi yang dibahas sekarang adalah, ini kita ngomong makin detail kan Mas Jo, bukan masalah siapa yang punya apex, tapi siapa yang dalam posisi menyerang dan siapa yang dalam posisi diserang. Saat Lando masih di depan kan sebelum di apex itu kan Lando sempat di depan gini. Jadi posisi dia kan menyerang. Tapi setelah begitu mendekati apex, gantian posisinya Max yang menyerang kan sebenarnya. ya, Kan didorong didorong keluar itu Lando. ya, bertahan ya. Bertahan. Jadi Max posisinya bukan bertahan, dia menyerang sudah waktu itu. Menyerang Lando balik. yang bertahan. Ya, Nah, ini harus dirapikan bahasa-bahasanya, khususnya untuk menyalip dari luar, karena menyalip dari luar ini kan tidak sedetail kalau menyalip dari dalam. Nah, sebelum lomba ini, para pembalap sempat meeting dan rame katanya, bocorannya itu Lando bahkan sempat dengan Max sempat kenceng debatnya. Eh, Tentunya itu isi meetingnya rahasia, tapi FIA wasit-wasit sudah bilang bahwa kita akan tegas soal aturan ini karena belum diubah. Tapi George Russell ini kan presiden asosiasi pembalap. Jadi pembalap-pembalap ini kan punya juru bicaranya, punya kepalanya gitu. ya, Nah, George Russell ini bilang di Mexico City kemarin bahwa 19 dari 20 pembalap setuju dengan revisi guideline gitu, dengan perbaikan guideline untuk lebih tegas lagi, untuk lebih jelas lagi siapa yang salah kayak gitu. Nah, 19 dari 20 Mas Yo, yang satu siapa? Max. Ya dia tidak bilang yang satu siapa, tapi kita bisa menebak-nebak yang satu itu siapa. Nah, ketika lomba kemarin kan Max dihukum 2 kali kan? Betul. Itu kan secara tidak langsung wasit mengoreksi keputusan yang minggu lalu gitu. Bukan mengoreksi ya, menegaskan ngasih pelajaran. Karena yang mungkin yang minggu lalu itu mungkin masih diperdebatkan, yang ini udah nggak ada perdebatan kayak gini. Kamu ngulangi lagi, kita gini kan. Karena yang diperdebatkan pembalap-pembalap adalah Max ini tidak melanggar aturan sebenarnya Mas Dewo. Dia mengeksploitasi aturan. Dia tahu dia punya posisi itu sehingga dia dia melakukan hal-hal yang terlalu berisiko untuk yang lain gitu. Di bawah lindungan aturan bahwa posisiku benar gitu. Ya, Padahal niatnya nakal. Nah, cerdas ya. itu yang dibahas dan rencananya nanti FIA akan punya rancangan guideline baru yang itu akan dipresentasikan nanti sebelum Grand Prix Qatar, berarti kan 2 lomba sebelum terakhir ya. Ya, Pembalap-pembalap akan bertemu di situ untuk menyetujui atau tidak. Kalau itu disetujui, perubahan-perubahannya itu akan berlaku mulai musim depan. Tapi yang berlaku musim ini itu masih guideline yang sama pada dasarnya, tapi penerapannya sesuai dengan kesepakatan para pembalap. Dan Russell bilang, bagus, ini tadi sudah diterapkan di Mexico City. Kan itu gampang nyebut siapa kan. ya, Jadi ya, dan Max ini benar-benar dalam konteks guideline yang disepakati itu dia melakukan 2 kesalahan memang dan itu tidak bisa diperdebatkan. Walaupun Russell bilang kejadian pertama 60-40 masih, tapi yang kejadian kedua mutlak mutlak ngawur itu Max. Yang ya kan harus menunjukkan video ya. Tapi di yang pertama itu kan Lando nyoba nyalip dan walaupun Lando di luar, tapi dia punya tikung, dia di depan saat di apex. Max yang ngedrive keluar dari lintasan dan kayak gitu. ya, ya. Penalti 1 dan tidak 5 detik, langsung 10 detik. Gila ya. Des, itu tikungan 4. Tikungan 7 atau 8 itu yang berikutnya. Ya, Uh, Max nyoba nyalip dan dua-duanya keluar lintasan. Penalti lagi 10 detik. Seperti itu. ya, Jadi ini teman-teman boleh berdebat sampai biru, sampai ungu, sampai warna badannya ganti. Tapi apa yang dilakukan wasit di Mexico City ini menunjukkan bahwa
minggu lalu itu tidak boleh terjadi lagi. Jadi Max, kamu mungkin tidak bisa dianggap salah di Austin, tapi sekarang kita tidak akan lagi mentolerir kamu kalau mencoba yang aneh-aneh. Ya, Makanya ya, Max sendiri kan di radio nggak bisa ngomong kan, maksudnya dia ya, oh ya komen-komennya lebih datar kayak gitu. ya. Oh sudah nggak boleh ya kayak gitu. Ya, ya ini semalam memang saya sempat kaget, pagi tadi kita sempat kaget waktu balapan nonton ini Max kena 10 lagi gitu kan. Saya sempat bertanya, ini balapan ini di Timur Tengah dengan wasit yang main-main seperti ini banyak penalti atau di Meksiko? Ternyata di Meksiko. Saya pikir di Timur Tengah kan suka kasih penalti itu saya. Tapi ini bagus Mas Jo, karena kan ini juga bahaya kan Mas Jo. Kalau misalnya tidak ditegesi, kalau kemarin tidak ada pertemuan pembalap-pembalap itu, ini kan akan ngawur gitu. Ya, Karena ini persaingan perebutan juara dunia, stake-nya tinggi banget. ya, Kemudian tim-timnya lagi ketat semua, jadi kemungkinan ini terjadi di setiap lomba sangat mungkin. Ya kan wasitnya harus begini ya. Nah itu kan di olahraga lain kan juga sama. Kalau pertandingan terlalu keras di basket atau di sepak bola kan wasit kadang-kadang harus diekstrimin supaya jangan diteruskan kayak gitu kan. Ada gitunya. ya, ya. Jadi semalam terima kasih Max, apapun yang terjadi semalam Anda memang benar-benar dari Belanda ya. Makanya di Indonesia itu kan ada agresif Belanda satu, agresif Belanda dua ya inilah. Semalam agresif sekali. Tapi saya jujur juga saya, ini kan dari tiga mobil yang di depan ini kan harusnya Red Bull yang memang keteteran kan saya. Ya dan Max pun setelah lomba kan ngomongnya begini. Saya dapat penalti bukan karena saya yang nakal gitu, karena mobil saya terlalu pelan gitu. Tetap nggak salah dia. Tetap nggak salah dia. Iya, 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 iya. Karena Jadi, mobil saya terlalu pelan, saya harus begini gitu. ini ilmunya Marquez ya. Lihat Marquez waktu di Honda berkali-kali jatuh itu karena memaksimalkan motor yang nggak kencang kan. Ya, ya. Iya Jadi kan? Benar kan? Iya kan? dua pembalap ini harus dijitak kepalanya Mas Dewa maksudnya kan. Tapi lucu, ya jujur tapi memang menghibur saya. Jadi saya lama-lama semalam tuh tadi pagi nonton tuh, akhirnya Max ini memang harus balapan Tamiya. Kenapa? Treknya sudah dikasih batas kanan dan kiri. Tapi Oke. kan memang ya inilah briliannya seorang juara. Ya kita akan mengulangi terus juara dunia harus brengsek emang kayak gitu. Nah, kembali Michael ke Schumacher Ferrari. juga brengsek banget dulu, Senna Nah, juga. kembali ke Ferrari sa. Ya. Kembali lagi, rugi nggak kalau kita melepas Sainz? Sementara Sainz ini kan kejamnya ada juga, diam kejam, nggak banyak masalah, nggak banyak komplain gitu kan. Sementara Leclerc yang dipertahankan juga sering banyak komplain, dan semalam kan juga melakukan kesalahan sendiri, atau keluar dari lintasan kan. Saya itu kan apa hal-hal yang seharusnya merugikan Ferrari juga semalam kalau poin untuk konstruktor terbuang seperti itu. Yang Nah, tahu Ferrari Mas Jo. Kalau saya sih kan kita shock ya, maksudnya mengumumkan Hamiltonnya Januari loh Mas Jo. betul. Sebelum musim dimulai, sebelum uji coba dimulai, sudah diumumkan tahun depan Hamilton yang ke sini. Itu kan nyesek banget gitu. Kecuali Sainz diberi kesempatan setengah musim misalnya. Kan enggak ini. Ini kan langsung divonis dia bukan masa depan. Kan begitu Mas Jo. Divonis loh Mas Jo. Itu berarti Dan dekangan pusat berarti saya. ya, ya sekali lagi kalau saya sih ya saya termasuk suka dengan sains gitu. Maksudnya kita lihat konsistensi dan yang paling saya suka adalah bagaimana dia begitu nice dengan tim gitu. Bagaimana dia itu tim player, dia bisa bekerja sama dengan sangat baik. Ya moga-moga Ferrari tidak salah gitu. Karena kalau Ferrari salah ngulangi lagi nanti gitu. Oke. Ngulangi lagi bola apa ya roda 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 hidupnya Ferrari ini harus diulangi lagi nanti. Di puncaknya diganti lagi. Aduh itu akan menyebalkan. Ferrari ini sudah hampir turun lagi. Nah ini Balapan tinggal tersisa beberapa balapan sah. Ada bocoran nggak? Kadang-kadang kan kita ini, nah, kadang-kadang di akhir-akhir balapan ini kan, tahu-tahu ada yang ganti mesin, padahal lagi nah bersaing. Tahu-tahu ada yang apa, harus mundur lagi startnya. Ini kan kadang-kadang kan seru-seru itu kan kalau kita lihat. Ini gimana sah? Ada bocoran? sekali lagi saya mohon maaf baru bisa syuting Senin malam ini dan baru bisa tayang Selasa dini hari, Selasa pagi-pagi. Tapi Kosong. positifnya adalah pas sebelum kita syuting ini Mas Dewo, sebelum kita meeting ini, Ya, muncul kabar bahwa ada kemungkinan Verstappen akan ganti mesin sebelum Brazil. Dan itu ganti, berarti dia akan maksudnya ganti mengambil, ganti mesin. ya, mengambil mesin baru. Dan Oh, itu tak pikir. berarti dia akan menghadapi grid penalty. Oh alah, saya pikir ganti mesin Mercedes. Enggak kan, tetap pakai. Jadi dia nanti di belakang startnya ya, pasti ya.
bukan di belakang ya, katanya sih tergantung nanti seberapa banyak yang Oh, diganti, tapi ya, minimal 5 posisi kan. minimal 5 posisi. Ya, dan itu berlaku saat race, bukan sprint. Nah, ini akan jadi warna baru nanti dan asiknya kan ini weekend ini langsung. Ya, Kita nggak harus kita nggak harus nunggu lama. Tapi bukan menyebalkan ya, tapi kan tradisinya pembalap-pembalap kalau mau ganti power unit kan selalu di Brasil, Mas Yo. ya, 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 paham, paham. Karena overtakingnya lebih mudah. Gampang ya. Nah, ini nanti kita akan lihat impact-nya seperti apa kalau performa. Kalau dulu mungkin mobilnya dominan Red Bull di penalti 5-10 nggak ngaruh, dia tetap menang. Nah, Ya, sekarang kan dia belum tentu dominan. Ya kalau dia start nomor 1 penalti 5. Kalau dia start nomor 6 penalti 5 akan berat gitu, akan lebih berat. Dan ini buntut dari waktu di Mexico City kemarin katanya saat latihan atau qualifying apa kan Max ngomel soal power unitnya. Dan memang sudah umur ya, kan dibatasi hanya 3 ya, satu musim 3 atau 4. Dan itu dia harus pakai power unit yang seharusnya jatah untuk latihan itu. Jadi ya mau nggak mau harus ngambil power unit baru, masih ada 4 race. Nah itu akan berpengaruh ke dia. Tapi kalau dia bisa melewati Brazil nanti dengan aman, maksudnya bisa di depan Norris atau kehilangannya hanya 1-2 poin seperti belakangan ini, ya dia punya senjata untuk 3 race terakhir, punya power unit yang lebih fresh. Kan ya, power unit itu seperti baterai handphone kan, makin lama akan makin turun. Kayak top speednya katanya turun, katanya Helmut Marko turun 5-8 km per jam selisihnya. Tapi kalau lihat data lomba, hanya 1-3 km per jam. Ya tergantung. Kalau Marko kan bilang, oh ya banyak, padahal mungkin nggak sebanyak itu. Tapi itu ditimbang-timbang, mungkin lebih baik kita ngambil penalti di Brasil supaya kedepannya aman gitu. Nah kita kan juga nggak tahu nanti McLaren apakah harus ganti power unit. Nah, ini kan Ferrari misalnya kan kita juga nggak tahu. Ini kan udah mendekati ujung. Nah kalau kita lihat 4 race terakhir, Brasil ini kan mirip-mirip Austin ya. Jadi mungkin akan seru. Lebih mudah menyalipnya tapi lebih jelas tempat menyalipnya lebih jelas. Kemudian Las Vegas, Ferrari mungkin jago street circuit. ya, Ya kita nggak tahu. Dan ini akan merugikan Lando yang mengejar. Walaupun di street circuit seharusnya Red Bull tidak sejago itu. Jadi ini antara peluang atau ancaman untuk Lando. Di ya, Brasil mungkin kita akan melihat persaingan yang mirip dengan dua lomba ini, jadi akan sangat seru. Di Las Vegas masih tidak jelas apakah Lando bisa mencuri. Lando ini sudah dalam fase butuh banyak poin, Mas. Bukan ya, bukan sekedar 5 poin, 10 poin, butuh ya, satu lomba yang mungkin 20 poin langsung atau 15 poin seperti itu. Nah, kemudian kita ke Qatar. Ya, ini mungkin McLaren karena high downforce. Mungkin McLaren akan bisa kayak di Zandvoort di sini. Baru setelah itu lomba terakhir di Abu Dhabi, ya kita nggak tahu lagi seperti apa karena itu balap sirkuit yang agak boring ya. Nah, ini empat empat ini kan kita kalau ngelihat 4 sirkuit karakternya ini, Lando paling bisa dominan di Qatar. Tapi apakah itu nanti Max jauh atau jangan-jangan Max tetap finish nomor 2? Kan nggak ngaruh jadinya. Kemudian ya Brazil nanti masih seperti sekarang serunya. Las Vegas, Ferrari mungkin kuat bisa nyuri poin Lando. Jadi kalau ngelihat begini, saya sekarang agak bergeser ke yang pesimis. ya. Jadi menurut teman-teman, menurut Asa udah mulai pesimis gitu. Jadi ya dia harus cari koalisi baru dia. Ini kalau melihat trennya berhasil, ini kan juga sekali lagi kadang-kadang di tim ini kan juga butuh momentum yang lagi puncak. Kayak Ferrari kan sudah trennya bagus terus ini. McLaren juga, kemudian juga Red Bull ini kan juga seharusnya memang agak berat. Semalam kan juga kita lihat dia sempat ngamuk-ngamuk karena apa eh, apa yang kosong itu dia ngomong ya mood mood apa itu ya moodnya apa yang katanya drop itu loh. Baterai. Ya kan sempat waktu disalib itu Ya. dia ngomong itu. Apakah itu yang jadi masalah yang akan diganti di Brasil gitu ya. Nah itu Ngomongnya sih engine-nya kayaknya Mas Yo. engine ya. Ya, Oke. internal combustion engine, ICE-nya, ICE-nya ya. Nah, ICE-nya ya. oke. Jadi kita tahu tadi Asa bilang bahwa semua tim itu akan mengambil berhasil untuk kalau ganti mesin dan sebagainya karena memang harapannya dapat berhasil gitu kan. Oke, sekarang ini kita sedikit mengendorkan dulu kita lihat adik-adik kita semalam bagaimana Haas
luar biasa. Kemudian kita juga lihat Visa, Arbi juga kita mau tidak mau juga melihat juga kiprahnya walaupun belum poin gitu kan. Tapi kan sempat di depan. Kemudian juga kita lihat qualifying juga oke. Kemudian juga sedih juga ini harusnya William bisa bermain-main di sini kan sa. Semalam untuk tim-tim di luar tim yang sudah kita rasani empat tadi gimana sa untuk enam tim di bawah sa? Has ini istimewa ini. Has ini diam-diam menghanyutkan ini. Yang tidak pernah dibahas, tim Ya, terkecil di F1, ya, tapi secara dingin belakangan kok konsisten banget ya Mas. Kadang-kadang kan oke dia dapat dapat beberapa poin di satu lomba. Oh ya mungkin sirkuit ini cocok buat dia gitu. Terus diulangi lagi. Loh, Has lagi. Kemarin dua mobil peringkat 7 dan 9 itu kan bukan satu dua poin itu. Itu kan sudah kalau permen ngambilnya sudah mulai banyak gitu. Bukan bukan nyuri satu gitu, sudah ngambil ya, banyak. Nah, ini eh, sama seperti mungkin apa yang dilakukan Fred Vasseur sebagai helikopter view di Ferrari, ya kita iya. melihat Ayao Komatsu di Haas juga Masuk. bisa seperti itu. Bedanya Vasseur diambil dari luar, Komatsu dinaikkan dari dalam kan. Nah, Komatsu ini totoknya pas terus ini. Dan kalau dipikir-pikir saya ngeliat di foto mobil Haas ini Mas Yo, memang mirip Toyota Gazoo ya. Atau diam-diam sudah disupport kita nggak tahu gitu kan. Ya kan diam-diam sudah Ya, dan disupport saya semua. yakin secara motivasi tim kan tinggi Mas Yo. Karena Ya, kan oh masa depan kita lebih clear sekarang karena ini Toyota sudah apa ya, sudah megang satu tangan ini. betul. Sudah menginjakkan setengah kaki di Hasen kayak gitu. Nah, ini Ya, kalau kita perform kita punya potensi jadi tim pabrikan ini kan kita nggak tahu. Tapi secara moral saya yakin sedang sedang positif banget. Tinggal ya paling Kevin Magnussen kan akan diganti itu aja. ya. Tapi tim ini dua-duanya ya, dua-duanya akan diganti. Jadi kita lihat nanti dengan tren positif seperti ini, ganti pembalap tahun depan pilihan benar atau tidak. Ya, Kan nanti ya. Berman eh, sama Ocon kan. Ini kalau kita ngomongin tim, Asa kan juga mengelola Persebaya. Ketika Persebaya jujur dengan pemain yang dengan budget yang dibatasin karena untuk pengembangan dan sebagainya, tapi hasilnya bagus, itu kenikmatannya kayak apa Ini Komatsu. Jauh lebih puas Mas Yo, karena itu lebih tepat kan gitu, lebih 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 apa ya, lebih proper gitu. Siapa Ya, saja dikasih uang gini, belum tentu semua orang dikasih uang bisa gitu. ya, Tapi kalau dengan resource yang toh resource-nya juga bukan yang paling kecil kan kayak gitu. Juga bukan yang paling kecil gitu. Kan juga besar, cuman kan tidak buta. Itu aja kan. ya, Besar tapi tidak buta gitu aja. Itu pasti lebih puas karena kan kita wah ini this is doing it the right way dengan cara yang benar. Yang dilakukan Hasli kan lebih berat lagi karena dia dengan dana terbatas, betul, bukan dengan dana yang besar gitu. Nah, betul. kan misalnya di Persebaya kan dana yang besar tapi pas, sedangkan mungkin yang lain ada yang dananya besar tapi nggak terukur. Maksimal. Itu kan Hasilnya beda. betul, betul. Has ini kan dananya paling kecil gitu. Ya, Dia bisa seperti ini kan istimewa. Ini tim tim sama sekali nggak terendus sama Mas Yo di awal musim Has bakal kayak gini itu kan mengejutkan gitu. iya, dan yang hebat lagi ini ini kan setiap balapan diomongin saya karena satu dapat poin, dan jadi merata. Bukan maaf ya, bukan seperti Aston Martin yang kaya raya di depan diomongin satu, sekarang udah hanyut, ya kan? Sekarang Visa hanyut, diam-diam ini kan stabil saya. Ya, Alpine juga. Nah, hal-hal semacam ini yang kadang-kadang di marketing yang sangat dibutuhkan kan. Saya nempel di Haas, tapi ternyata expose-nya luar biasa. Secara marketing kan bagus sekali kan saya. ya untuk tim-tim seperti ini kan dapat perhatiannya kan susah Mas Yo. Betul. Ya kan kayak dulu zaman dulu kan kita kalau lihat Minardi, kita lihat tim-tim gurem itu kan selalu kalau babak latihan keluar terus supaya Ya, kelihatan di TV. Karena kalau nggak gitu nggak kelihatan di TV. Jadi betul. mereka mereka harus cari cara untuk seperti itu. Nah, F1 sekarang kan nggak kayak dulu Mas Yo. Kan kalau dulu kan Minardi mungkin 10 lap sudah di overlap gitu. Nah, ini Betul. kan ketat semua gitu. Nah, di saat apa ya kalau kalau ini salad gitu sayurnya lagi nyampur ini kan cari perhatiannya lebih susah. Betul. Iya, tapi secara dipegang Amerika ini komersialnya memang kelihatan sekali ya. Kalau di mana di situ ada pertarungan akan disorot gitu kan. Sementara Entertainment Mas Yo. kenapa? Iya betul. Yang dominan cuma di insert aja, udah insert insert aja gitu. Ini yang menarik kan, ini berbeda dengan Formula One zaman tahun 2000-an kan saya.
Kalau kamu di belakang sudah selamat tinggal kan, nggak mungkin akan kayak gitu kan. Ini kan Paling nggak, sesekali, paling ya ya sesekali ya, diliatin untuk ya. syarat aja gitu. Ya kecuali kalau dia mau dicari perhatian ya harus siap melintir gitu aja kan. Atau di overlap berkali-kali. Ya atau nabrak gitu kan, biar dapat perhatian. Ini kita sekarang melihat bagaimana di MotoGP juga sama loh, Sa. Balapan di Kalau belakang yang seru itu juga dapat porsi yang menarik juga gitu kan, saling ya menyalip. intinya kan harus merata Mas Yo. Karena kan kalau enggak buat apa aku di sini gitu. Nah, Betul. apalagi F1 ini kan seperti kartel gitu. Semua tim ini kan terproteksi. Eh, Dan untuk Haas pun saya nggak yakin definisi kita Haas ini tim terkecil. Tapi apakah dia tim kecil? Belum tentu kan Mas Yo. Karena Ya, kan 10 tim F1 ini kan sekarang pemasukannya dari F1 sendiri luar biasa gitu. Bahkan mungkin untuk Haas, untuk operasionalnya cukup gitu dengan tim yang hanya 300 orang gitu. ya, Dan semua logo sponsor tambahan yang menempel di bodi mobilnya itu kan jadi profit gitu. ya, Kan bukan tidak mungkin begitu. Dia kan tidak perlu hire pembalap yang puluhan juta dolar. ya. Mungkin Nah, ternyata mudah-mudahan juga jago-jago sekarang ya. ya. Dan dan Gene Haas ini kan pemiliknya ini kan entrepreneur gitu. Dia dia datang ke F1 ya untuk cari cari keuntungan bukan bukan sosial. Ya, Nah, dan dia mungkin dia masuk 2000 apa? 2016 dia sudah bertahan begitu lama dengan segala susahnya, mungkin sudah bakar uang begitu banyak, ya mungkin dia panennya ya sekarang. Jadi kalau dibilang ini tim terkecil, iya, tapi definisi tim kecil sekarang nggak kayak dulu. ya. Nah, sebagai penikmat F1, ngeri nggak sekarang kalau jujur ya mau nonton di mana, gimana cara dapat tiket? Karena penonton semalam aja udah 400.000, di mana 400.000. Zaman kita nonton dulu kan ya nyari tiket gampang gitu kan. Sekarang ini ngeri loh, ya, nyari tiket tahun depan. Mau cari di mana? Masih ada Ngeri, nggak Mas. jual? Dulu itu saya paling suka datang kan ke Australia. Ya, Karena kan selalu awal musim, suasananya selalu menyenangkan, tidak terlalu jauh, kotanya asik, Melbourne, makan enak, jalan-jalan gampang, transportasi gampang, akses pembalapnya menyenangkan, kayak pesta kebun. Nah sekarang kalau mau nonton, ya kita mungkin bisa jalur media ya Mas Jo, ya. Jadi agak agak jalur ordal gitu. Cuman buat penonton, waduh saya bisa membayangkan ini fase luar biasa untuk F1, fase mahal untuk penonton. dan ya betul. Kalau di situ ada pembalap lokal, waduh nonton di Belanda kayak apa sekarang? Nonton di Meksiko aja seperti itu kan. Semalam kita lihat itu kan. Jadi Jadi memang, kita kalau milih ya mungkin milih yang Timur Tengah aja Mas Jo, itu sepi-sepi. tapi banyak divingnya itu. Banyak divingnya. Baik, Sa, ini apa yang harus dilakukan oleh Lando, apa yang dilakukan oleh Max. Kalau kita Ferrari, terus terang Ferrari, kalau ini menyala Ferrari, memang kita senang semua. Memang, ya jujur, saya juga semua Ferrari, saya. Ferrari, Ferrari semua. Dominasi Michael Schumacher. Nah, apa yang dilakukan oleh pembalap-pembalap yang sedang berebut juara dunia ini, Sa? Ya, jadi tetap teman-teman, Anda boleh ngomel bagaimanapun, tetap narasi utama si akhir musim 2024 adalah perebutan juara dunia antara Max dengan Lando. Jadi itu syarat yang harus dibahas. Dan Ya, itu belakangan memanas juga. Nah ini buat Max gampang, musuhnya hanya Lando. Dia mungkin nggak bisa menang lagi sampai akhir musim. Yang penting jangan ditinggal jauh sama Lando. Buat Lando, PR-nya sekarang makin berat. Karena dia bukan hanya harus melawan Max, tapi juga melawan dua Ferrari, kadang-kadang dua Mercedes, kadang-kadang Piastri. Nah, itu yang akan lebih berat buat Lando. Makanya saya cenderung agak pesimistis sekarang, tapi walaupun banyak fans Lando mungkin masih optimistis ya, karena kan masih 4 lomba, masih lebih dari 100 poin tersedia, masih ada 2 sprint. Nah, kalau Lando gampang, dia tinggal pokoknya nggak kalah sama yang oranye, udah itu aja. Tadi malam mungkin kalau disuruh tarung sama Sainz, Max mungkin ngalah aja, mungkin nggak sekejam itu. Kenapa? Jangan sampai aku tabrakan dengan Sainz yang untung Lando gitu. Tapi ya, kalau saya tarung dengan Lando, tabrakan nggak apa-apa, yang rugi Lando. Kan melihatnya begitu. betul, 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 betul. Iya, iya, iya. Jadi kadang-kadang kita harus pakai tangan supaya bola tidak masuk ke gawang, tapi saya di kartu merah gitu kan. Ya, Ya, jadi ini teman-teman mahasiswa ini rasanya memang balapan sisa 4 ini tidak boleh dilupakan, tidak boleh ditinggalkan. Ini persaingan sampai sangat ketat sekali dan saya kemarin sempat membaca uh, kejujuran seorang Lando bahwa saya dengan Max itu beda kelas gitu kan. Itu kan, aduh, ini kan ini petarung kok sudah seperti ini kan rasanya
Kalau kita seneng sama Ronaldo jadi aduh jangan gitu dong. Berani gitu kan. Kalau beda kelas ya udah santai aja. Sama beda kelas gak apa-apa. Tapi kalau sama-sama jadi pengurus OSIS kan ketemu juga kalau meeting ya kan. Makanya beda kelas gak apa-apa. Jadilah pengurus OSIS biar ketemu Max, iya kan? Itu Asa yang disampaikan ada lagi Asa? Cukup, kita ketemu minggu depan, insya Allah normal jadwalnya. Ya, ya. Melean lagi tapi, aduh. Baik, teman-teman sekali lagi ini malam ini sekarang jam 20.53, 1 jam tepat. Mas Dewo 253, saya 2153 di sini. Berarti Ibu udah pulang nih bawa oleh-oleh ini. Belum, masih belanja. Masih belajar. Jadi teman-teman ini adalah connect saya dari Wiyung Surabaya ketemu Asa ada di ini Taiwan Taiwan City ya ya. Di Taipei ya. Oh Taipei-nya ya. Taiwan jadi ada di kotanya. Semoga ada Iwan Mania atau mahasiswa main balap yang ada di Taiwan katanya pengen banget ketemu Asa. Ada Semoga Mas, sudah ada ketemu. ya. Sudah Sudah ketemu ya ketemu, karena iya. ya saya lihat Dan Asa dan juga. tanya-tanya Mas Dewo, lain kali Mas, kalau sepedaan ke Taiwan, Mas Dewo tetap diajak, biar moto katanya kayak gitu. Nah, rasanya saya hanya melihat Asa bisa ketemu teman-teman bonek cabang Taiwan kalau nggak salah. Ya. Sempat di Jadi ini agak agak dirapel Mas Dewo. Jadi tujuan utamanya adalah ikut race Taiwan.com. Kebetulan main sepeda saya punya kerjasama sekarang dengan Taiwan Cyclist Federation, penyelenggara event di sini. Jadi ya, kita saling bertukar diri. Saya datang, mereka ngirim ya. pembalap, kita ngirim peserta. Kemudian eh, karena di sini ternyata di Taiwan ini kan ada 300.000 orang Indonesia, Mas Jo. 300.000 dan yang saya bangga adalah orang-orang Indonesia yang bekerja di Taiwan ini kualitas hidupnya bagus. Jadi mereka bisa punya hobi dan adalah lebih cerita-cerita mereka jauh lebih menyenangkan daripada kadang-kadang yang stereotipe yang kita dengar di negara-negara lain begitu. Ya. Dan di sini ternyata ada komunitas bonek juga penggemar sepak bola Persebaya dan mumpung saya di sini kemarin kita jadi teman-teman bonek itu booking ballroom hotel Mas Yo Uh, untuk ruang meeting convention di hotel di tengah kota ini untuk bikin pertemuan bonek Taiwan dengan saya gitu. Itu saya bangga sekali bisa bisa seperti itu. ya, jadi benar ya. Komunitas sepeda di sini juga bagus sekali. Indonesian Cyclist in Taiwan (ICT) menyenangkan dari berbagai latar belakang, dari Ya, berbagai daerah di Indonesia. ya. Senang bisa bertemu teman-teman. Jadi ya kalau ke sini sekarang sekarang punya banyak teman Mas Dewo. Mas Dewo pun banyak yang kenal di sini, cuman ditunggu Oh, juga saya gitu. punya saudara, saya sepupu saya di Rumi itu kerja di situ udah puluhan tahun. Belum Nah, kembali ke Banyuwangi karena bentar lagi aku balik, Mas. Saya juga bangga dengan dia karena jadi tulang punggung keluarga. Ini benar-benar sepupu jadi adiknya, anaknya adiknya ibu saya. Jadi saya juga di Rumi. Ini saya suruh nonton ya, kamu ya. Asal terima kasih teman-teman yang ada di DBL, terima kasih McD dan Rio. Rio Rio ya. Terima kasih untuk semuanya. Kita ketemu lagi dan jangan lupa balapan ada selalu di pagi hari jadi jaga stamina. Sampai ketemu dan salam dari main balap.